Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian gunung yang bersinggungan dengan hal mistis. Kali ini ada sebuah cerita mistis ketika mendaki ke Gunung Gede melalui jalur Salabintana. Norman bersama dengan rombongannya harus menghadapi kemarahan makhluk halus di Gunung Gede akibat rombongan lain minum minuman keras di pos kandang badak. Nah, seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi itu, Mas Waluyo sebagai mandor proyek mengumpulkan para pekerjanya di depan gudang. Kegiatan ini memang mereka lakukan seperti biasa untuk briefing, yang mana kegiatan tersebut selalu rutin dilakukan setiap paginya. Namun, pada briefing pagi itu agak berbeda dengan briefing-briefing lainnya. Selain memperingatkan untuk selalu waspada dan untuk selalu menggunakan safety seperti helm, sepatu, rompi, dan body harness, kali ini ada kabar yang kurang mengenakkan dalam briefing pagi itu. Yang mana karena kurangnya material, pasokan material ke dalam proyek terhenti untuk sementara waktu. Dikarenakan PT mereka belum mendapatkan ACC dari pihak kontraktor untuk penarikan uang, atau lebih sering disebut dengan progres. Progres di PT tempat mereka bekerja agak sedikit terlambat, bukan karena dari pihak PT-nya, namun dari pihak kontraktornya yang memang uangnya agak sedikit susah. Oleh karenanya, di pagi hari itu, di dalam briefing, Mas Waluyo mengatakan akan ada sedikit pemberhentian pekerjaan untuk sementara waktu, sampai pihak kontraktor membayar sebagian dari progres mereka. Karena dari hasil progres tersebut, dari situ juga untuk membayar karyawan dan membeli material pekerjaan. Akhirnya dari PT tempat mereka bekerja memutuskan untuk demo dengan cara tidak melakukan aktivitas apapun dalam waktu yang belum ditentukan sampai cairnya progres mereka. Akan tetapi untuk pembayaran karyawan tetap berjalan secara normal. Mereka pun tetap menerima upah sesuai dengan hari kerja mereka. Dan setelah briefing selesai, mereka pun dirujukkan untuk kembali pulang ke mes mereka. Akhirnya mau tidak mau, pagi itu pun mereka kembali ke mes. Di dalam mes, seperti biasa, para tukang-tukang listrik itu pun berkumpul untuk sekedar ngopi dan makan. Aduh, payah banget nih kalau kerja kayak gini. Gimana dong, bisa nggak lunas cicilan gua? Kata Rudi mengawali pembicaraan saat itu. Udah, kalian tenang aja. Kita mengadakan acara demo ini kan supaya bisa nge-push ke pusatnya, biar mereka tahu kerugiannya kalau pekerja tidak melakukan aktivitas. Karena cara ini udah biasa dilakukan di PT, kata Mas Waluyo. Tapi untuk waktunya kira-kira berapa hari, Mas? Sahut Norman. Ya, untuk sementara ini ya belum jelas, tapi kalian tenang aja. Saya akan merekomendasikan uang makan buat kalian. Jadi intinya, walaupun kalian libur, tapi tetap dikasih makan. Ya, gak tahu juga nantinya berwujud uang atau makanan langsung 3 kali sehari. Nanti saya akan usulkan ke kantor, sahut Mas Waluyo. Kalau kayak gitu sih gak apa-apa, Mas, kata Iman. Iya, emang biasanya kayak gitu. Kalau liburnya dari pihak kantor karena sedang demo untuk mengejar progres, memang selalu dikasih uang makan. Kalau enggak ya biasanya tetap kalian dihitung kerja sampai jam 4. Jadi hitungannya kerja sehari, kata Mas Waluyo menjelaskan tentang sistem kerja di PT-nya. Mendengar penjelasan dari Mas Waluyo tersebut, mereka pun agak lumayan tenang. Karena walaupun mereka tidak bekerja, berhubung itu kemauan bukan dari kemauan mereka, maka gaji mereka akan tetap dihitung 1 hari selama berlibur. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab dari PT tempat mereka bekerja. Dan kebetulan memang hari itu hari Jumat. Biasanya memang hari Jumat gaji mereka per 2 minggunya sudah turun dan sudah diterima oleh Mas Waluyo sebagai supervisor. Hari itu pun Mas Waluyo langsung membagikan gajian anak-anak. Tidak terasa waktu sudah sore menjelang maghrib.
Setelah sholat maghrib, mereka pun kembali berkumpul dan biasa membahas sesuatu yang tidak penting, seperti candaan dan ada juga yang bermain gitar dan lain sebagainya. Mendingan kita muncak aja, gimana? Setuju nggak? Kata Norman yang tiba-tiba saja ngomong di tengah-tengah perkumpulan teman-temannya. Gas, setuju aku. Kemarin kan kita habis ke Gunung Salak. Sekarang kita coba ke Gunung Gede. Gimana? Sahut Dwi. Oke gas, kapan kita berangkat? Kata Rudi dengan penuh semangat. Besok kan hari Sabtu nih, jadi pas banget kayaknya. Gimana kalau malam ini kita berangkat? Sahut Sigit. Ah gila lu Git, kita kan belum ada persiapan apa-apa. Belum beli logistik dan lain-lainnya, kata Rudi. Alah, logistik apaan sih? Kan semuanya kayaknya adalah di Indomaret. Atau kalau enggak ke warung kelontong depan juga komplit. Kita belanja aja sekarang, kita tulis keperluannya, habis itu kita jalan, sahut Sigit. Tapi ada benernya juga sih Sigit. Jadi kalau kita malam ini langsung packing nih ya, kita bisa langsung mulai trekking. Nah pastikan kita nyampe tempat camp malam tuh. Paginya kita tinggal summit deh, sahut Iman. Ya nggak semudah itu juga lah Man. Emangnya kamu udah pernah kesana apa? Kan kita juga belum tahu jalur. Ke arah base campnya aja kita belum paham kan? Gini aja deh, mending kita berangkat besok pagi aja, gimana? Jadi malam ini kita belanja logistik dulu, terus nanti kisaran jam 3 pagi kita mulai jalan, kata Dwi mengusulkan. Ya terserah sih, yang lain gimana? Setuju nggak? Sahut Iman. Akhirnya mereka semua pun menyepakati sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dwi. Akhirnya malam itu mereka pun bersiap-siap, mempersiapkan peralatan dan lain-lain. Serta tentunya yang paling penting adalah logistik mereka. Setelah dihitung keperluan dari logistik dan dicatat, kemudian mereka pun mengeluarkan uang saku mereka patungan untuk membeli logistik. Setelah uang terkumpul, Dwi dan Sigit pun berangkat untuk berbelanja. Sementara yang lain mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat besok pagi. Singkat ceritanya, keesokan paginya, mereka semua sudah terbangun pada pukul 3 pagi. Setelah segala sesuatunya dikira cukup, akhirnya mereka pun mulai melangkah meninggalkan mes mereka dengan segala bekal yang mereka bawa. Karena salah satu dari mereka belum pernah ada yang naik ke Gunung Gede, pada akhirnya mereka hanya berpatokan pada Google Maps saja. Dan entah tidak tahu kenapa, Google Map itu menunjukkan arah menuju ke arah jalur Salabintana. Dan mereka hanya mengikuti sesuai dengan petunjuk dari Google Map. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sebuah stasiun kereta api menuju ke arah Jakarta. Selanjutnya mereka akan transit untuk melanjutkan ke arah Bogor. Selama dalam perjalanan naik kereta, tidak ada gangguan apa-apa, lancar-lancar saja, hingga tiba di Jakarta, dan mereka akhirnya menemukan kereta ke arah Bogor melalui kereta KRL. Saat itu mereka sampai stasiun Jakarta pada pukul 4:30 pagi. Mereka memutuskan untuk sholat subuh lebih dahulu. Setelah selesai sholat subuh, salah satu dari mereka mengantri tiket. Ketika tiket didapatkan, tidak berselang lama, kereta arah Bogor pun tiba. Dan mereka pun langsung saja naik ke kereta tersebut meninggalkan kota Jakarta. Singkat cerita, mereka tiba di kota Bogor. Setelah mereka sampai di stasiun, mereka pun menanyakan ke salah satu mobil travel yang sedang mangkal di tempat tersebut. Dan ternyata si tukang travel tahu tempatnya. Akhirnya setelah negosiasi harga dan lain-lain sebagainya, mereka berangkat dengan menggunakan jasa travel tersebut. Sekitar pukul 6:30 pagi, mereka sudah sampai di base camp Salabintana. Mereka tidak tahu jika jalur untuk menuju ke puncak Gunung Gede melalui jalur Salabintana adalah jalur yang paling jauh, bisa menempuh perjalanan hingga 9-12 jam. Setelah tiba di sana, mereka melakukan simaksi dan pendaftaran. Urusan pendaftaran pun biasa dilakukan oleh Rudi. Selesai pendaftaran dan lain-lain sebagainya, mereka mulai melangkahkan kakinya untuk trekking di pagi itu, berangkat dari base camp sekitar pukul 7:30 pagi. Awal pendakian begitu terlihat santai dan menikmati selama perjalanan. Suara-suara binatang pagi pun semakin memperindah gunung tersebut. Ditambah lagi dengan angin yang tertiup sepoi-sepoi, terasa damai bagi mereka. Hingga tidak terasa, mereka sudah sampai di pos 1.
Memang di tempat itu ada tulisan pos 1. Mereka berenam pun beristirahat sejenak. Tidak selang beberapa lama, ada 3 orang rombongan pendaki lain yang melewati mereka. "Halo bang, dari mana nih rombongannya?" kata Nurman mencoba untuk berinteraksi dengan para pendaki tersebut. "Oh, halo juga bang, dari Jakarta nih. Kalau masnya dari mana?" kata salah satu pendaki itu. "Kami dari Tangerang mas," sahut Rudi. "Oke lah kalau gitu, kami jalan duluan ya. Nanti kita ketemu aja di puncak," kata salah seorang dari mereka. "Gak mau istirahat dulu nih?" tanya Sigit. "Nanti aja lah mas, istirahatnya di pos 2, sahut salah satu dari mereka. Dan rombongan ketiga orang itu pun tidak berhenti di pos 1, terus melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka berenam masih istirahat, tiba-tiba saja Dwi mengeluarkan kantong kresek besar dari dalam tasnya. "Wi, buat apaan tuh?" tanya Iman. "Biasa, bersih-bersih lah. Kayaknya jalur ini aku suka deh. Dan kayaknya kurang indah juga kalau banyak sampah di pinggiran trek," sahut Dwi. "Buset, rajin banget lu ya Wi," kata Iman sambil tertawa. "Ya udah deh, gua juga ikut. Sekalian buat perkenalan kan mesti harus baik di gunung ini," kata Nurman menimpali pembicaraan mereka. Tidak lama setelah itu, mereka pun kembali melangkahkan kakinya. Seperti biasa, Rudi berada paling depan, disusul kemudian oleh Sigit, Yono, Dwi, Nurman, dan sebagai sweeper paling belakang ada Iman. Selama perjalanan, Dwi sibuk memunguti sampah yang berada di pinggiran jalur. Langkah itu pun diikuti juga oleh Nurman. Sementara yang lain terus berjalan, sambil juga sesekali ikut mengambil sampah selama perjalanan mereka. Hingga tibalah mereka di pos 2. Mereka pun kembali berhenti di tempat itu. Ketika Nurman sedang melihat-lihat sampah di tempat tersebut, dia melihat ada satu buah sampah yang menurutnya sangat aneh. Sampah itu adalah sebuah botol aqua. Saat botol air mineral itu hendak diambil oleh Nurman, "Nur, botol itu biarin aja di situ," kata Dwi tiba-tiba melarang Nurman untuk mengambil sampah tersebut. "Lah, emang kenapa? Kan kita emang udah niat sambil naik memunguti sampah. Kenapa ini gak boleh diambil?" sahut Nurman bertanya-tanya. "Udah biarin, kalau sampah yang itu ntar juga ada yang ngambil," kata Dwi. Dalam hati Nurman pun berkata-kata, "Ini Dwi kenapa ya? Baru pertama kali kesini seolah-olah ada sesuatu yang udah dia tahu," kata hati Nurman. Akhirnya dia pun menaruh kembali botol aqua tersebut dengan penuh ribuan tanda tanya dalam hatinya. Setelah itu mereka beristirahat, dan dirasa cukup, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos Ciletik, yaitu pos 3 di jalur tersebut, sesuai dengan petunjuk peta yang diberikan oleh penjaga base camp sewaktu mereka mendaftar. Ketika mereka hendak menuju ke pos 3, mereka sempat istirahat sejenak untuk sekedar menarik nafas. Saat itu, tiba-tiba saja Nurman mendengar sayup-sayup seperti ada orang yang menangis. Suaranya seperti suara perempuan. Karena penasaran, dia pun berbisik kepada Dwi yang ada di sampingnya. "Wih, lu denger gak suaranya?" tanya Nurman. "Iya, aku dengar," sahut Dwi. Tidak lama setelah itu, teman-temannya pun yang lain mengatakan hal yang sama. Ternyata mereka semua mendengar suara tangisan tersebut. Suara itu nampak seperti orang yang menangis, dan ada juga suara yang minta tolong. Jadi seakan-akan suara kedua orang tersebut sambung menyambung jadi satu dengan yang lainnya, seolah-olah itu adalah suara orang yang sedang minta pertolongan. "Ya udahlah, biarin aja. Kita nggak usah hiraukan. Lebih baik kita lanjutin jalan aja," kata Rudi. Mereka pun akhirnya meneruskan perjalanannya kembali. Ketika mereka berjalan, mereka tidak ada yang berani untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Fokus berjalan sambil menunduk. Namun tiba-tiba saja, seolah-olah ada sesuatu yang berpapasan dengan mereka. Seperti ada pendaki lain yang melewati atau berpapasan dengan mereka. Karena Rudi yang berada paling depan, dia merasakannya pertama kali. Karena merasa agak sedikit aneh, Rudi pun menoleh ke arah belakang. Otomatis langkah mereka pun terhenti sejenak karena Rudi berhenti sementara. Ngapain berhenti, Rud?" tanya Sigit yang berada di belakangnya. "Kayaknya barusan ada orang lewat gak sih?" tanya Rudi. "Ah, ngaco kamu. Siapa yang lewat?
Orang di sini cuma ada kita kok, sahut Sigit. Udah Ruth, jangan aneh-aneh, lanjut aja, kata Nurman dari arah belakang. Selama hampir sampai ke pos 3 Celetik, suara itu masih tetap saja terdengar di telinga mereka. Hingga akhirnya sampailah mereka di pos 3. Dan ternyata di pos tersebut ada 3 orang pendaki, dengan 1 laki-laki, 1 perempuan yang sedang berdiri, dan ada 1 lagi perempuan yang sedang duduk. Ternyata benar, memang perempuan itu sedang menangis. Kepalanya ditutup dengan kain syal dan sisa kain itu juga diikatkan ke tangan gadis yang sedang duduk tersebut. Otomatislah mereka menyapa ketiga orang itu. "Maaf bang, ini kenapa ya?" tanya Rudi. "Ini bang, teman saya kesurupan. Kami bingung, nggak tahu harus gimana," kata pendaki pria yang ada di sana. "Waduh, kok bisa gitu sih?" sahut Yono. "Iya bang, kami berdua bingung. Terus kami ikatlah tangan dia supaya nggak berontak kemana-mana," kata pendaki cowok itu. "Tolong bang, kalau ada yang bisa tolong sembuhin lah," imbuhnya. Akhirnya tanpa banyak bertanya lagi dan tidak bertanya detail kenapa bisa kejadian seperti itu, Nurman minta izin untuk memeriksa kondisi si cewek yang sedang duduk tersebut. Apakah benar-benar kesurupan atau tidak? Setelah Nurman mengecek, karena memang sedikitnya dia agak tahu tentang hal-hal seperti itu, ternyata benar, memang perempuan itu dalam kondisi kesurupan. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya cewek tersebut bisa disembuhkan. Kemudian diberikan air minum dan juga dibasuh mukanya menggunakan air mineral. Setelah cewek tersebut sembuh, mulailah Nurman ini bertanya pada temannya bagaimana detail bisa terjadi seperti ini. "Ini awalnya gimana mas? Kok bisa kayak gini?" tanya Nurman mulai bertanya pada kedua temannya yang masih sadar. "Gini mas, kami itu tadi jumlahnya ada 8 orang. Cuma yang lain tadi udah pada di depan waktu kami masih di bawah. Tapi setelah kami susul dan jalan kami pun kami percepat, ternyata mereka udah nggak terlihat sama sekali. Bahkan kami panggil-panggil juga tidak ada yang nyaut. Ya daripada kami nyasar lebih jauh, akhirnya kami bertiga mutusin untuk turun aja. Soalnya kami juga baru kesini, jadi nggak tahu daerah sini. Daripada ngambil resiko kan mas? Saya pikir sih begitu. Nah saat kami baru turun, kami itu melihat ada anak kecil. Ya kami pikir itu warga sekitar sini lah. Pas kami lihat-lihat, terus lihat-lihat terus, kok tiba-tiba wajah anak kecil itu terlihat pucat mas. Otomatis ngeliat gitu kami takut kan mas. Nah pas lagi ngeliat anak itu, tiba-tiba aja dari arah kanan kami kayak ada yang nyusulin. Pas kami lihat, kuntilanak mas, kata laki-laki yang bersama rombongan tersebut. Dan kata mereka, kuntilanak ini terlihat sangat menakutkan, dengan kondisi kepalanya yang sengkleh kayak hampir putus. Padahal waktu itu jelas-jelas masih siang. Otomatis saat itu mereka pun menjadi semakin ketakutan. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk turun. Dalam kondisi ketakutan ini, mereka pun kembali naik ke atas dengan jalan yang begitu cepat, bahkan sedikit berlari. Akan tetapi, karena salah satu perempuan dari mereka nampaknya merasa kelelahan, akhirnya yang satu pun tidak kuat dan tiba-tiba saja dia duduk. Nah, disitulah awal mulanya perempuan tadi kesurupan. Rombongan Nurman pun keheranan dibuatnya. Masih siang-siang saja sudah ada hal-hal yang menurut mereka sangat tidak masuk akal. Gimana kalau sudah malam hari? Namun perasaan itu mereka buang jauh-jauh. Masalahnya, tujuan mereka memang hanya ingin mendaki, sekedar menikmati alam, dan tidak ada niat suatu apapun lagi. Setelah rombongan mereka tahu kejadian yang sebenarnya, mereka pun tidak banyak tanya lagi. Kebetulan waktu itu memang sudah mulai sore. Melihat kondisi ketiga rombongan tersebut, akhirnya rombongan Nurman pun membuat tenda di pos 3. Setelah berkenalan, mereka bertiga mengaku bernama Anton, Reni, dan Tika. Sedangkan yang kesurupan tadi itu bernama Tika. Mereka mendirikan tenda di tempat itu sebanyak 3 buah tenda. Ketika tenda sudah berdiri, tidak sengaja Nurman melihat ada noda darah di celana Tika. Karena penasaran takutnya itu merupakan luka dari tangannya atau apa, Nurman pun memberanikan diri untuk bertanya. "Mbak, itu darah apa ya?" tanya Nurman. Ini mas, saya lagi datang bulan.
sahut Tika. Saat itu pun terdengar oleh teman-teman yang lain. Dalam hati Norman berkata, pantas aja, orang sedang datang bulan, makanya diganggu. Aduh, kacau kayaknya. Terus mbaknya nggak bawa pembalut gitu? Tanya Rudy. Tadinya sih karena ini bukan tanggalnya, jadi saya nggak ada persiapan mas, sahut Tika lagi. Akhirnya teman-temannya pun mengakali bagaimana caranya supaya darah dari tubuh Tika tidak sampai menetes ke tanah di tempat tersebut. Jadi mau tidak mau, kainlah yang menjadi bahan alternatifnya. Norman pun mengatakan agar bisa ditutup dengan kain saja. Lalu Tika mengambil, kebetulan ada bajunya yang sudah kotor, dipotong menjadi kecil-kecil sesuai dengan ukuran pembalut. Kemudian kain-kain itu pun digunakan sebagai pembalut darurat. Sebetulnya di pos 3 itu tidak direkomendasikan untuk mendirikan tenda, dengan alasan karena memang spotnya sangat kecil. Hanya cukup untuk mendirikan 5 tenda. Itu pun agak sedikit memaksa. Tapi apa boleh buat, karena memang saat itu situasinya sedang darurat. Menjelang maghrib, Norman dan Iman turun untuk mengambil air. Dan kenapa mereka tahu kalau di pos tersebut ada mata air? Karena memang sudah diarahkan dari base camp ketika mereka mendaftar. Mereka diberitahu di mana saja titik-titik ada mata air ketika di perjalanan menuju puncak melalui jalur tersebut. Mereka berdua pun turun untuk mengambil air dan mengambil beberapa ranting kering sebagai alat untuk membuat api unggun. Singkatnya, setelah mereka berdua selesai mengambil air dan mengumpulkan ranting-ranting untuk api unggun, Norman dan Iman pun bergegas untuk naik ke atas kembali. Ketika mereka hendak naik, tiba-tiba saja Norman yang berjalan di belakang Iman berteriak, Reni, mau kemana? Kata Norman agak keras suaranya. Otomatis ketika Iman mendengar suara dari Norman, dia pun menoleh ke arah belakang. Dan ternyata apa yang dia lihat, Iman dikerjai oleh Norman. Karena yang dia panggil itu bukanlah Reni, namun sosok kuntilanak. Kuntilanak tersebut persis seperti apa yang diceritakan oleh Anton, dengan kondisi kepalanya yang hampir putus. Ketika Iman melihat ke arah Norman, ternyata Norman sudah ngibrit lari ke atas meninggalkan Iman sendirian. Iman yang tahu kalau dia sedang dikerjai oleh temannya, dia pun hendak lari menyusul. Tapi entah kenapa, kakinya terasa sangat berat dan terasa tidak dapat melangkah. Dia pun sangat ketakutan. Dan akhirnya, setelah dia beristighfar beberapa saat, kakinya pun kembali bisa digerakkan. Dia pun segera mengambil langkah 1000, lari sekencang-kencangnya dengan membawa beberapa ranting kering dan botol yang berisi air. Kemudian setibanya di tenda, Iman terlihat bernafas tak karuan. "Lu kenapa bang?" tanya Reni yang saat itu kebetulan melihat Iman yang nampak habis berlari. Enggak apa-apa. Cuman lari-lari doang, olahraga," sahut Iman. Dalam hatinya, "Awas ya Nur." Sementara itu, Norman terlihat tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan teman yang lain kebingungan karena tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Malam pun tiba. Mereka menyalakan api unggun untuk sekedar menghangatkan badan. Dan sepertinya ketiga orang pendaki yang ditemui Norman itu merupakan pendaki pemula. Karena jangankan membuat kopi, memasang kompor portable pun mereka tidak bisa. Ketika diperiksa tasnya, ternyata isi tas mereka hanya ada cemilan saja. Sementara logistik yang lainnya dibawa oleh tim mereka yang sudah meninggalkan atau jalan duluan. Akhirnya rombongan Norman pun mau tidak mau harus menerima apa adanya. Mau dicuekin tidak mungkin juga. Mereka sama-sama manusia dan memang butuh pertolongan. Untungnya persediaan logistik di timnya Norman lumayan banyak dan agak berlebihan, jika hanya untuk digunakan 1 atau 2 malam saja. Setelah acara masak selesai, mereka pun makan malam bersama. Selesai makan, mereka keluar tenda dan berkumpul dengan mengelilingi api unggun yang mereka buat. Disitulah mereka bertanya pada ketiga orang tersebut, kenapa dan bagaimana asal-usulnya mereka bisa ditinggal oleh rombongannya. "Maaf Mas Anton, mau nanya nih, ceritanya sebenarnya gimana sih? Kok kalian bertiga bisa sampai ditinggal sama rombongan kalian?" tanya Rudy. "Sebelumnya kami minta maaf ya buat mas-mas semuanya, karena di sini kami ngerepotin banget.
Dan di samping itu juga kita kan baru kenal sama kalian. Sekali lagi kami bertiga mohon maaf ya karena sudah terlalu ngerepotin. Sudah, nggak apa-apa mas, santai aja. Namanya juga sesama pendaki. Ya emang sewajarnya seperti ini, kata Nurman. Jadi awalnya kami itu 11 orang mas. Dan kebetulan Tika itu sedang ulang tahun. Jadi dia itu pengen banget ngerayain ulang tahunnya di puncak gunung. Ya walaupun gak ada kue ulang tahun sih, tapi setidaknya dia ingin menikmati suasana gunung di hari ulang tahunnya. Tadinya kami mau ikut jasa open trip, tapi setelah kami rencanakan, ternyata ada salah satu yang punya kenalan orang senior lah, seorang pendaki gitu mas. Dia ngajakin. Ya akhirnya mumpung ada yang lebih senior kan, akhirnya kami terima. Semua dana pendakian juga dari kami bertiga mas. Kami juga disuruh untuk beli minuman keras mas. Ya udah sih saya beliin, cuman kebawa sama mereka. Bahkan logistik pun kami sama sekali nggak bawa, kata Anton bercerita. Awalnya kami banyakan mas, cuman nggak tahu kenapa sih. Entah kami yang jalannya lambat atau apalah. Ini juga nggak paham, emang kami baru kali naik gunung. Terus kami ketinggalan, atau memang sengaja ditinggalkan, nggak tahu mas. Sampai akhirnya ya ini, ketemu sama mas-mas kalian. Oh gitu ya. Jadi gini mas, sama mbaknya, kalau saran saya, mendingan besok pagi kalian bertiga turun aja. Jangan dilanjutin lagi ke puncaknya. Mengingat keadaan mbak itu kan mungkin agak kurang sehat ya. Jadi untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi, kata Nurman di sela-sela obrolan itu. Tapi enggak lah mas, soalnya kami udah nanggung. Aku tetap ingin ngerayain ulang tahun di puncak, sahut Tika. Dia tetap kekeh pada pendiriannya, ingin naik ke puncak walaupun keadaan temannya seperti itu. Apa mbak yakin? Soalnya puncaknya masih jauh loh, sahut Iman. Udah, gak apa-apa mas. Kami bertiga gabung sama kalian. Jadi gini aja. Pokoknya dari sini sampai ke puncak, sampai nanti kita semua turun lagi, kalian saya bayar, kata Anton. Karena tetap membela satu temannya yang memang ingin sekali menikmati ulang tahun di atas puncak gunung. Sampai akhirnya ya mau tidak mau, karena walau bagaimanapun sudah terkait masalah uang, orang tidak akan bisa dinego lagi. Karena memang dari penampilan mereka bertiga, nampaknya mereka anak orang kaya, atau memang mereka bekerja yang bisa dibilang sukses. Mereka pun menerima tawaran dari ketiga orang tersebut. Ketika mereka sedang mengobrol-ngobrol kesana kemari, tiba-tiba saja Tika terlihat gerakannya agak aneh. Gelagatnya seperti orang yang melihat sesuatu dan agak ketakutan. Dia pun tiba-tiba berteriak, "Ada kuntilanak mas, sama anak kecil," kata Tika sambil hendak beranjak dan hampir saja berlari. Beruntung masih bisa ditahan oleh kedua temannya. Otomatis semua yang ada di sana terkejut dan kebingungan dengan teriakan dari Tika. Dwi pun langsung melihat ke arah di mana Tika melihat makhluk itu. Ketika disorot oleh headlamp yang dikenakan oleh Dwi, memang betul. Ternyata di sana ada anak kecil yang bibirnya atau sekitar mulutnya itu berwarna merah darah. Langsung saja Nurman teringat akan sesuatu kalau dia itu sedang mens. Kemudian dia pun menanyakan, maaf mbak, celana dalam mbak tadi yang ada noda darahnya, mbak taruh mana? Tanya Nurman. Tadi aku masukin ke kresek, terus aku lempar ke sana, sahut Tika sambil menunjukkan ke arah suatu tempat. Astagfirullahaladzim mbak, kata Nurman. Sebenarnya Nurman dan teman-temannya merasa kesal. Kok bisa sih orang seperti ini naik gunung? Apakah tidak ada bimbingan sama sekali sebelumnya dari teman-temannya yang sudah berpengalaman naik gunung? Mereka kesal, tapi ya apa boleh buat. Membiarkan mereka juga tentu saja tindakan yang tidak baik. Lain kali, jadikan pengalaman ya mbak. Barang seperti itu jangan sampai dibuang sembarangan. Mestinya mbak bawa, jangan sampai dibuang. Bawa sampai turun gunung. Dan nanti setelah turun, terserahlah mau dibawa kek, mau dibuang kek, mau dibakar kek. Urusan mbak itu mah. Tapi jangan di atas gunung. Orang buang sampah sembarangan aja bisa ngotorin gunung mbak. Apalagi yang dibuang itu barang kotor, kata Dwi dengan nada agak sedikit kesal. Iya mas, maaf, saya tidak tahu, sahut Tika. Ya udah Wi, ambil aja dulu, sahut Nurman. Ah gila lu, orang di depan ada setan. Gak tahu tuh setan lagi ngapain. Malah gua suruh ngambil lagi.
sahut Dwi. Akhirnya Norman seperti membaca-baca sesuatu. Sampai akhirnya anak kecil dan sosok kuntilanak itu pun menghilang. Ya udah, ayo mbak, saya temenin. Biar saya yang ngambil. Soalnya saya kan nggak tahu mbaknya buangnya di mana, kata Dwi. Tapi karena Tika takut, dia pun tidak mau menemani Dwi. Akhirnya Dwi pun maju untuk mengambil celana dalam yang berlumuran darah tersebut dengan petunjuk dari Tika. Memang tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat mereka mendirikan tenda. Hanya berjarak mungkin sekitar 10 meter saja. Ketika Dwi yang ditemani oleh Iman mendekat ke tempat di mana dibuangnya celana dalam tersebut, ternyata memang betul ada di tempat itu. Tanpa pikir panjang, plastik itu pun diambil oleh Dwi. Ketika dia mengambil kresek tersebut, tiba-tiba saja pergelangan tangannya seperti terasa sangat dingin, seolah-olah ada sesuatu yang memegang tangannya. Dia pun agak sedikit takut dibuatnya. Sambil dia memejamkan mata dan sama sekali tidak mau membuka matanya, dia mengambil kresek tersebut lalu langsung berlari kecil menuju ke arah tenda. "Ini Nur plastiknya," kata Dwi. "Tapi kayaknya ada yang nempelin aku deh. Soalnya tanganku masih kerasa dingin banget nih di pergelangan tangan, kayak ada yang megangin." Kemudian tangan Dwi pun diusap oleh Norman. Seketika itu tiba-tiba saja tangan yang tadinya terasa dingin menjadi sangat panas. Dan beberapa saat kemudian seperti membekas ada tangan seolah seperti dipegang oleh seseorang. Tidak lama setelah itu tiba-tiba saja ada suara yang mengatakan, "Balikin, balikin, balikin itu." Terdengar suara seperti itu entah dari mana asalnya. Dwi, Norman dan Tika pun celingak-celinguk mencari arah sumber suara. Karena memang hanya mereka bertiga yang mendengar suara itu, sementara yang lain sama sekali tidak mendengar apa-apa. Akhirnya karena Norman itu kesal, dia pun bersuara keras dan lantang. "Apanya yang dibalikin?" kata Nur dengan sedikit emosi. Tiba-tiba saja suara itu pun langsung menghilang. Sontak teman-temannya pun kaget. Dibentak sedikit saja suara itu langsung hilang. Karena sebelumnya mereka belum pernah melihat Norman membentak seperti itu. "Udah, nih Mbak Tika, simpan aja di tas kamu. Lain kali jangan diulangi lagi, buang sampah sembarangan," kata Norman. Setelah mereka bertiga diberikan pengarahan dan diceramahi habis-habisan oleh Norman dan juga teman-teman yang lain, mereka bertiga pun hanya manggut-manggut saja. Karena memang mereka tidak tahu menahu sama sekali tentang pendakian. Mereka naik gunung ya tinggal naik aja, tanpa dibekali pengalaman sama sekali. Dan memang benar, mereka tidak diberikan pengarahan oleh teman-temannya yang sudah meninggalkan mereka duluan. Akhirnya karena waktu sudah malam, mereka bertiga pun disuruh untuk masuk ke dalam tenda dan disuruh untuk tidur duluan oleh Norman. Tenda berjumlah ada 3 dan orangnya saat itu ada 9 orang. Kapasitas tenda itu sebenarnya hanya muat untuk 2 orang saja, karena memang mereka biasa mendaki berenam. Berhubung karena ada tamu yang tak diundang, 1 tenda pun akhirnya digunakan untuk bertiga. Sedangkan 2 lainnya ada Yono, Sigit, Rudi, dan Iman. Otomatis tinggal Dwi dan Norman yang tidak mungkin memaksakan untuk masuk ke tenda yang berdesak-desakan. Jadi akhirnya mereka berdua pun mengalah untuk tidur di luar tenda. Ketika Dwi hendak memejamkan mata, tiba-tiba seperti ada suara nafas di telinganya. Sekali dia diamkan karena dia mengira itu adalah Norman. Karena memang Norman ini orangnya kadang-kadang suka iseng. Kedua kalinya suara itu pun kembali terdengar. Dia pun masih mendiamkan. Dwi tidur menggunakan jaket panjang dengan penutup kepala dan penutupnya dia ikat hingga terlihat hanya hidungnya saja. Kemudian sesaat setelah itu, tiba-tiba saja seperti ada yang menyentil telinganya agak lumayan keras. "Aduh, sakit Nur, apaan sih?" Dia pun masih tetap tidak menghiraukannya karena dia pikir itu temannya. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada suara anak kecil. "Bang, main yuk," kata suara tersebut. Otomatis langsung saja Dwi pun merinding sejadi-jadinya karena sudah dipastikan bahwa itu bukanlah suara Norman. Lalu Dwi pun kembali duduk dan membuka tutup kepalanya. Ketika dia sudah membuka tutup kepalanya,
Dia pun sangat terkejut. Ternyata betul, di depannya ada sesosok anak kecil yang sedang tersenyum kepadanya. Lalu dia pun kaget sampai hampir terpental ke belakang. Akhirnya setelah dia melihat kanan kiri, ternyata tidak ada Norman. Dwi pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Namun, belum sampai Dwi ini masuk ke tenda, tiba-tiba muncul Norman dari belakang tenda tanpa mengenakan headlamp. "Ah anjir lo, bikin kaget aja," kata Dwi. "Lo kenapa sih?" kata Norman sambil tersenyum. "Tadi di sini ada anak kecil, Cok, ngajak main, sumpah." "Emang lu dari mana sih?" sahut Dwi. "Orang aku dari tadi di belakang tenda, dengerin kamu berisik aja. Ya tak periksa, barangkali takutnya ada binatang ular atau apa. Lagian mana ada anak kecil sih, kamu itu ngigau," sahut Norman sambil masih tersenyum-senyum lucu melihat temannya tersebut. Kemudian Dwi pun menyalakan sebatang rokok untuk menenangkan pikirannya. Karena memang dalam waktu sekejap, anak kecil yang tadi dia lihat tiba-tiba saja sudah tidak ada. Waktu menunjukkan pukul 2 malam. Kemudian Dwi pun memaksa masuk ke dalam tenda dan berdesakan dengan teman-temannya. Sementara itu Norman tetap di luar tenda. Tidak lama ketika Dwi sudah mulai memejamkan matanya kembali, suara anak kecil itu pun terdengar kembali. Sampai akhirnya terdengar suara lain, yaitu Norman yang membentak sosok tersebut. Ngapain kamu? Udah, pergi sana. Berisik aja," kata Norman yang terdengar di luar tenda. Dan ajaibnya, suara itu pun langsung hilang. "Kesetanan apa nih anak, sampai setan aja pada takut," kata Dwi dalam hati. Akhirnya Dwi pun memaksakan untuk tidur. Sementara teman-teman yang lain sudah terlelap dalam mimpi mereka masing-masing. Singkat cerita, pagi pun tiba. Semua tim terbangun pada pukul 5 pagi. Saat itu mereka langsung sholat secara bergantian. Setelah selesai sholat subuh, mereka masak sarapan. Dan terlihat ketiga rombongan yang ditemui oleh Norman itu terlihat cukup sehat. "Mas, nanti kita mau ngecamp di mana?" tanya Rudy pada ketiga pendaki tersebut. "Pokoknya kami ngikutin kalian aja deh. Yang penting selamat aja lah, Mas," sahut Anton. Setelah sarapan dan membereskan peralatan, mereka semua pun berjalan kembali menuju ke puncak. Hingga sampai ke Surya Kencana, semua berjalan aman-aman saja. Tidak ada kendala sedikit pun selama mereka berjalan. Hanya saja mereka berpapasan di pertengahan hampir menuju ke arah puncak dengan seorang parubaya. Dan dia berkata pada Norman, "Pada mau muncak ini, Mas?" tanya orang tersebut. Nampaknya setelannya bukanlah seorang pendaki. Akan tetapi saat itu mereka tidak terlalu menghiraukan dan tidak mau tahu asal muasal dari mana orang tersebut muncul. Karena memang semuanya bisa melihat orang tersebut. "Iya Pak," sahut Norman singkat. "Saya nanti pesan ya Mas. Kalian balik lagi ke tempat semalam kalian ngecamp. Soalnya di sana ada orang yang membutuhkan bantuan kalian," kata laki-laki paruh baya tersebut. Akhirnya mereka semua pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah orang tersebut berkata seperti itu, orang itu pun langsung pergi. Dan mereka tidak memperhatikan orang itu entah menghilang atau kemana. Mereka terus berjalan menuju ke arah puncak. Hingga akhirnya mereka pun sampai di puncak sekitar pukul 10:30 siang. Seperti biasalah, mereka menikmati suasana di puncak menjelang siang tersebut. Mereka berfoto-foto untuk mengabadikan momen-momen itu. Berikut juga dengan Anton, Reni dan juga Tika. Mereka terlihat sangat menikmati pemandangan dari atas puncak Gunung Gede. Setelah beberapa jam mereka di atas, akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun kembali. Hingga tibalah mereka di Kandang Badak sekitar pukul 3 sore. Setibanya mereka di Kandang Badak, mereka disambut dengan suara-suara tertawa dari arah para pendaki yang lainnya. Yang mana suara itu agak sedikit dibuat-buat dan terdengar memang sangat mengganggu di telinga. Namun lagi-lagi mereka tidak menghiraukan suara berisik tersebut. Mereka pun kembali mendirikan tenda di Kandang Badak. Dan ketiga pendaki yang mereka bawa itu nampaknya sudah mulai paham dan mengerti tentang bagaimana caranya menyalakan kompor dan membuat kopi serta lain sebagainya.
sehingga agak sedikit membantu pekerjaan tim dari Nurman dan teman-temannya. Sementara itu, Rudy berkeliling mencoba untuk bersilaturahmi dengan tenda-tenda yang lain. Ya, setidaknya ingin berkenalan dengan para pendaki-pendaki yang ada di sekitarnya. Hingga Rudy sampai ke suatu tenda yang mana ternyata mereka pun mengeluhkan tentang adanya suara berisik dari tenda yang tidak jauh dari mereka. Padahal katanya mereka sudah beberapa kali diperingatkan. Akan tetapi semakin diperingatkan, malah mereka semakin menjadi. Jadi mau tidak mau, akhirnya mereka pun bersikap biasa saja dan tidak kembali mengingatkan mereka yang sedang tertawa ria. Setelah itu, Rudy pun kembali ke tendanya. Ketika di tenda, Anton bilang, "Mohon maaf mas, itu yang tertawa-tawa itu pas saya lihat-lihat tadi, ternyata itu rombongan kami," kata Anton. "Oh gitu," sahut Rudy. Mendengar perkataan Anton, Iman tiba-tiba saja terlihat mukanya memerah, nampak sekali dia menahan emosi. Setelah itu, mereka berkumpul dan ngopi-ngopi, hingga tiba pada pukul sekitar 5 sore. Tiba-tiba Iman ngomong, "Kalau aku di sini nampolin orang, kalian gak usah pada ribut ya. Kamu bantu-bantu, kalau enggak ya udah mendingan diem," kata Iman. Sontak saja, teman-temannya pun agak sedikit bingung, karena mereka sudah paham betul dengan sosok Iman ini. Orangnya sebenarnya baik, tapi dia juga agak sedikit temperamental. Jika ada sesuatu yang dia tidak suka, maka dia tidak pakai omong dulu. Kadang langsung bertindak anarkis. "Teman-teman kalian siapa aja namanya? Yang senior-senior itu?" tanya Iman kepada ketiga pendaki tersebut. Akhirnya karena agak sedikit takut juga, Anton menyebutkan beberapa nama dari rombongannya. Setelah mengantongi beberapa nama, "Dengerin kata-kata saya. Kalau nanti tidak terdengar suara gaduh atau suara ribut, kalian diam saja. Tapi kalau nanti misal kita ribut, baru kalian nyamperin ke sana," kata Iman dengan muka yang sedikit agak ngamuk. Akhirnya karena takut, Anton, Reni dan juga Tika hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian Iman ditemani dengan Rudy dan Dwi turun menemui tenda tersebut. Sesampainya di tenda itu, mereka pun bertanya dengan sopan lebih dahulu. Setelah ditanya nama si A, si B, dan si C, ternyata informasi itu betul. Mereka memiliki nama-nama yang disebutkan oleh Anton tadi. "Kalian naik berapa orang?" tanya Iman. "Kami naik cuma 8 orang bang," saut salah satu dari mereka. "Lewat jalur mana bang?" tanya Iman lagi. "Salah Bintana bang," saut mereka. "Yakin? Cuma naik 8 orang nih," saut Rudy yang meyakinkan. "Iya, emang kami cuma 8 orang," saut mereka lagi. "Kalian gak kenal dengan Anton, Reni, sama Tika?" tanya Iman. Mereka pun bilang kalau mereka tidak mengenal nama-nama tersebut. Sampai akhirnya mereka ditanya, bahkan jawabannya malah seperti nyolot. Otomatis Iman yang memang sudah marah dari tenda langsung naik pitam. Iman pun langsung berdiri. "Urusan lu apa sih bang? Gak percaya banget sama kita? Terus ngapain nanya-nanya begitu?" kata salah seorang yang mungkin dianggap ketua di rombongan tersebut. Dan ternyata Anton, Reni dan juga Tika mungkin mendengar suara-suara keributan tersebut, dan mereka pun akhirnya ikut turun. Dari jarak sekitar 15 meter, Anton berteriak, "Woi, anjing lu ya, dasar orang gak tahu diri. Udah naik ke sini gue yang bayarin, ditanyain gak ngaku juga. Kalian udah anggap kita mati apa?" Sontak saja ke-8 orang itu terdiam. Tiba-tiba saja Iman yang mukanya sudah merah mengepalkan tangannya, dan tanpa banyak pikir lagi, tinjunya pun melayang ke muka salah satu di antara mereka dengan cukup keras, sampai yang terkena pukulan itu terjungkal saking kerasnya. Hidungnya pun mengeluarkan darah seperti mimisan. Di saat seperti itu, ada 3 orang lain temannya yang ingin membantu. Tanpa basa-basi, Iman pun langsung membentaknya. Iman terlihat sangat marah dan seperti kesetanan. Ketiga orang itu pun langsung terdiam tak bergerak. Melihat perawakan Iman yang memang badannya lumayan kekar dan penampilannya yang selalu dihiasi dengan rambut gondrong sebagai cirinya, tentu saja ketiga teman dari orang yang Iman pukul pun mungkin kena mental melihat penampilan Iman yang sudah ngeri. Ditambah lagi dia sedang posisi marah.
Melihat kondisi itu, para teman-teman Iman pun tidak berani mendekat. Mereka hanya menonton dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena setelah lama tidak melihat Iman marah, sekalinya marah, tidak melihat-lihat orang dan tempat. Padahal naik gunung itu, dia dan rombongannya baru pertama kali. Entah bisa dibenarkan atau tidak, tindakan yang diambil oleh Iman dengan cara main hakim sendiri. Akan tetapi memang Iman sudah mempersiapkan segala macam jawaban untuk menjawab andai kata mendapat tuntutan dan lain sebagainya. Andai saja ketiga teman mereka yang mereka tinggal mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan mungkin ada yang sampai meninggal, maka tonjokan itu pun tentu saja tidak cukup untuk mengganjar kesalahan mereka dengan meninggalkan rombongan mereka tanpa ada rasa tanggung jawab sama sekali. Otomatis dengan kejadian itu mengundang seluruh pendaki yang ngecamp di tempat tersebut. Suasana pun menjadi ramai. Kemudian ada salah satu pendaki yang mendekati Dwi guna menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Sementara itu, Iman masih terlihat menceramahi ke-8 orang tersebut. Dwi pun menceritakan yang sebenarnya kepada para pendaki yang lain. Sontak mereka pun juga ikutan geram dengan kelakuan 8 orang tersebut. Bahkan ada yang sampai berteriak-teriak, "Udah, pukulin aja, pukulin!" Keadaan pun semakin kacau karena banyak dari pendaki yang juga ingin menghakimi mereka. Sementara ke-8 orang tersebut sama sekali tidak bergerak. Terlihat muka mereka pucat karena mungkin takut digebukin di atas gunung. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba muncullah seseorang yang mungkin dia ini adalah seorang senior. Selain umurnya memang lebih tua di antara yang lain, tampilannya juga memang terlihat seperti pendaki yang sudah senior dan dia pun menengahi keributan tersebut. Udah. Ayo, pada balik semua ke tenda masing-masing. Akhirnya mereka pun kembali ke tenda masing-masing karena suasana saat itu memang kondisinya sudah hampir maghrib. Sesampainya mereka di tenda, senior ini pun mengatakan dan menanyakan beberapa hal tentang kejadian tersebut. Mereka pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada orang tersebut. Setelah semuanya pada masuk ke dalam tenda, tiba-tiba saja situasi di kandang badak mendadak sepi, sunyi, dan terasa agak aneh. Sampai-sampai mereka berenam merasakan bulu kuduk mereka merinding. Ini sudah hampir maghrib, semua masuk saja ke dalam tenda. Kalau misal mau ada yang keluar tenda, entar aja habis isya, kata senior tersebut. Iman pun meminta maaf dan sebagainya karena dia sudah memukul orang di atas gunung. Semuanya pun saling memahami dan saling maklum karena memang keadaan yang memaksa harus seperti itu. Dan senior yang bernama Bang Heru itu pun mengerti apa yang dimaksud oleh Iman. Lalu dia pun balik kembali ke tendanya. Rombongan dari Nurman itu pun bertanya-tanya karena sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh senior tersebut. Akan tetapi karena mereka sadar bahwa mereka ini di sana hanya orang baru, mereka pun mengikuti saja arahan dari Bang Heru tersebut. Setelah semuanya masuk tenda, keadaan pun terasa sangat sepi. Sampai-sampai suara binatang malam pun tidak terdengar. Man, kenapa ya? Lu ngerasain ada yang aneh gak sih? Suasana di sini kayak berubah, tanya si Dwi. Ya udahlah, orang kita udah disuruh masuk. Ya udah, kita tinggal nurut aja. Ya barangkali emang di luar dingin, sahut Iman. Udah, mau ngerasain apa aja gak usah diomongin di sini, imbuh Nurman. Kemudian suasana pun kembali sunyi. Ketika waktu maghrib sudah lewat, aneh bin ajaib. Cuaca yang seharusnya menurut logikanya malam itu harusnya tidak turun hujan, karena sebelumnya terlihat langit pun biru dipenuhi bintang-bintang di atas sana. Tiba-tiba saja selepas maghrib langsung turun hujan lebat disertai dengan angin kencang. Otomatis seluruh pendaki yang berada di tempat itu pun panik. Aduh Nur, ada apa ini? Tanya Yono. Nurman pun menghela nafas panjang karena sedikitnya dia memang agak tahu apa yang sedang terjadi. Man, kamu azanin deh, kata Nurman. Kemudian Iman pun azan. Terdengar di beberapa tenda lain pun ternyata ada juga yang melantunkan suara azan demi untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk. Setelah selesai dikumandangkan azan oleh Iman, sebenarnya ada apa sih Nur? Tanya Yono lagi karena dia masih penasaran. Nggak tahu lah,
Ini mau jadi apa kita? Berdoa aja, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Itu si penghuni gunung sini nampaknya udah mulai ngamuk, kata Nurman. Lah, ngamuk kenapa mas? Sahut Anton. Karena memang saat itu mereka menjadikan 3 tenda menjadi 1 dan berkumpul 8 orang. Itu gara-gara rombongan kalian. Itu mereka tadi kenapa pada ketawa gak jelas? Kalian tahu gak? Karena mereka itu lagi pada mabuk, pada minuman keras, kata Nurman. Astagfirullahaladzim. Gua sih gak munafik ya, gua juga kayak begitu. Tapi ya kalau harus untuk minum di atas gunung, mau dibayar berapapun gak bakal berani gua, kata Yono. Waduh, gimana dong mas? Kami juga jadi ikut bersalah. Soalnya minuman itu memang mereka minta dari kami, dan kamilah yang membelikannya. Karena sebelum berangkat, kami diberi syarat kalau misalkan mau ikut, ya minta tolong dibelikan minuman keras. Kata mereka, aku ikut aja mas, aku yang beliin emang, sahut Anton yang dibenarkan oleh Reni dan juga Tika. Setelah selesai dikumandangkan azan, tiba-tiba saja angin dan hujan itu pun mendadak langsung hilang. Dan suasana malam kembali terasa normal. Suara-suara binatang malam seperti jangkrik dan liang lainnya pun sudah bisa mereka dengar. Aduh, pengen banget pipis gua, kata Dwi. Iya mas, aku juga pengen banget kencing nih, sahut Anton. Ya udah, mas duluan, kata Dwi. Si Anton pun keluar duluan dari tenda. Dia membuka pintu tenda dan keluar. Belum sempat Dwi menyusul di belakangnya, tiba-tiba Anton balik lagi ke dalam tenda dan langsung menutup pintu tendanya. Loh, kok cepet amat mas? Ada apaan? Tanya Dwi penasaran. Enggak lah mas, aku gak jadi kencing, takut, kata Anton. Dia pun langsung duduk terdiam. Lah, itu anak kenapa Nur? Kata Dwi. Ya gak tahu, kan kita dari tadi di dalam, sahut Nurman. Akhirnya karena merasa sudah tidak enak rasanya menahan kencing, Dwi pun keluar dari tenda. Begitu dia keluar tenda, tiba-tiba saja di luar sana terlihat pemandangan yang tak biasa. Dwi melihat segala macam demit. Ada pocong, kuntilanak, gendruwo, dan lain sebagainya terlihat sangat banyak berada di luar tenda. Saat itu hampir di setiap sudut dan di setiap ranting-ranting pohon ada yang sedang nangkring di sana. Dia pun langsung panik dan kembali masuk ke dalam tendanya. Waduh Nur, gila, kata Dwi dengan tergesa-gesa. Kenapa lo Wi? Sahut Sigit. Dan dilihat juga oleh teman-teman yang lainnya. Di luar banyak banget kunti sama pocong, gak kehitung jumlahnya, kata Dwi. Ah, yang bener lu, sahut Yono. Lah, kalau gak percaya, keluar aja sono, sahut Dwi. Kalau enggak, tanya tuh Mas Anton, dia juga gak jadi kencing, iya kan mas? Kata Dwi ke arah Anton. Aku udah gak bisa ngomong mas, baru kali ini aku mengalami hal seperti ini soalnya, sahut Anton dengan badan yang gemetar. Aduh, kebelet banget lagi gua. Nur, ayolah temenin, kata Dwi. Ya elah, lu mah mau kencing-kencing aja sih, kata Nur sambil senyum-senyum. Setelah minta ditemani oleh teman-temannya, namun tidak ada yang mau. Akhirnya karena sudah tidak tahan lagi, Dwi pun memaksakan diri untuk keluar tenda. Sambil keluar, dia pun menentukan tempatnya. Sama sekali tidak mau menoleh ke sana dan ke sini. Dia kencing di samping tenda. Saat kencingnya baru keluar setengah, tiba-tiba saja dia mendengar suara anak kecil yang sama dirasakan ketika di pos 3. Bang, ayo main bang, kata suara tersebut. Ketika Dwi melihat ke arah suara itu, dia kaget bukan main. Karena anak kecil yang diceletik muncul juga di sana. Kalau ketika di pos 3 anak kecil itu hanya terlihat muka pucatnya saja, kali ini Dwi melihat muka anak kecil itu hancur dan sangat menakutkan. Dwi langsung buru-buru menutup resletingnya dan tidak memperdulikan entah kemana-mana itu kencingnya. Lalu dia pun bergegas masuk ke dalam tenda. Setelah sampai ke dalam tenda, "Lalu kenapa lagi Wi? Muka kok gitu amat?" tanya Sigit. "Barusan gua ketemu anak kecil di luar, mukanya hancur, sumpah. Tuh bocah yang kita temui di pos 3 semalam," kata Dwi. Mendengar cerita dari Dwi, bukannya mereka semua takut, malah Dwi menjadi bahan tertawaan. Karena terlihat celana bagian depannya basah, akibat kencing yang baru keluar setengah sudah buru-buru menariknya.
Akhirnya dia pun ngompol. Sementara itu Nurman melihat keadaan Dwi, dia pun hanya senyum-senyum cekikikan di pojokan. Setelah itu, Dwi pun mau tidak mau harus mengganti pakaiannya, terutama celana yang basah terkena kencingnya sendiri. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara orang minta tolong dari luar tenda. Awalnya mereka tidak menanggapi suara tersebut. Akan tetapi, lama-kelamaan suara itu mendekat dan terdengar minta tolong. "Tolong, tolong, temanku kesurupan," kata suara itu. "Nah lo, kesurupan?" kata Nurman. "Gimana nih, mau tolongin gak?" sahut Iman. Akhirnya mereka berenam keluar dari tenda untuk melihat kondisi orang yang berteriak tersebut. Sebelum mereka berenam keluar tenda, mereka berpesan pada 3 orang pendaki yang ikut di grup mereka, agar apapun yang terjadi di luar, mereka tidak boleh keluar sama sekali sebelum mereka berenam kembali ke dalam tenda lagi. Lalu ketiga orang itu pun hanya pasrah mengikuti perintah dari Nurman. Mereka berenam pun menemui orang yang minta tolong itu. Setelah dicek ke tenda mereka dan dipastikan bahwa temannya memang kesurupan, Nurman pun sebisanya membantu kondisi orang tersebut. Baru saja orang itu mau disembuhkan, tiba-tiba mereka mendengar suara lagi dari arah tenda mereka sendiri. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah suara Anton. Dia berteriak-teriak minta tolong karena lagi-lagi Tika pun ikut kesurupan. Sementara orang yang di hadapan mereka pun belum sempat ternetralisir. "Nur, gimana itu? Dari tenda kita juga teriak-teriak tuh," kata Rudi. "Yaudah, Yono sama lu sama Dwi samperin ke sono," sahut Nurman. "Terus mau ngapain? Orang kita semua gak ada yang ngerti," kata Dwi. "Udah, samperin dulu aja. Takutnya Tikanya lari, tanganin aja dulu gimana caranya," sahut Nurman. Lalu mereka bertiga pun pergi menghampiri tenda mereka. Dan ternyata benar, Tika kembali kesurupan. Karena mereka tidak tahu cara penanganannya, mereka pun akhirnya kembali mengikat Tika dengan menggunakan kain seadanya. Setelah Nurman menyembuhkan orang yang pertama tadi, dia pun kembali lagi ke tenda untuk menyembuhkan Tika. Setelah Tika selesai ditangani, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari tenda yang lain juga. Nampaknya malam itu memang terjadi kesurupan massal di kandang badak. Walaupun tenda tidak begitu banyak karena saat itu adalah weekday, jadi tidak terlalu banyak pendaki. Akan tetapi, hampir semua tenda ada saja yang kesurupan. Dan akhirnya dengan dibantu oleh Bang Heru, karena dia juga bisa menyembuhkan orang yang kesurupan, bersama Nurman disibukkan dengan kondisi tersebut. Setelah semua orang yang kesurupan itu ditangani, akhirnya para demit, pocong dan kuntilanak serta lain-lainnya yang tadinya banyak bergelantungan di pohon langsung menghilang seketika itu juga. Suasana malam pun kembali dirasa normal. Setelah keadaan dirasa normal, mereka pun sempat ngobrol-ngobrol dengan para pendaki yang lainnya. Bang Heru pun sempat juga ngobrol bersama mereka. Entah tidak tahu apa alasannya, tiba-tiba Bang Heru mengatakan kalau malam itu dia harus turun sekarang juga. "Maaf ya semuanya, saya permisi mau turun dulu. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Saya harus turun malam ini juga," kata Bang Heru. "Tapi ini kondisinya udah aman kan Bang?" tanya Nurman. "Ya, insya Allah udah aman," sahutnya. "Dan nanti minta tolong Bang, kalau nyampe bawah ada 8 orang itu, tolong tahan dulu di base camp ya," sahut Nurman. Bang Heru pun mengerti apa yang dimaksud oleh Nurman. Kemudian akhirnya dia pun turun pada malam itu juga. Namun anehnya, dari tenda ke-8 orang pendaki yang sebelumnya mereka ajak ribut itu tidak terdengar apa-apa. Mereka seperti anteng-anteng saja, tidak terjadi sesuatu. Atau mungkin karena pengaruh alkohol yang mereka minum, jadi mereka tidak sadar apa yang sedang terjadi. Dan para pendaki lain pun tidak tahu kondisi mereka dalam tenda seperti apa. Bisa jadi kan setannya juga malas ganggu. Masalahnya sesama setan masa saling mengganggu. Setelah itu mereka pun kembali ke tendanya masing-masing untuk beristirahat. Nurman dan teman-temannya berada dalam satu tenda. Mau tidak mau mereka pun tidur agak sedikit berdesakan. Mereka rasa saat itu pun ada untungnya, karena untuk mengurangi rasa dingin di malam itu. Ketika semua teman-temannya sudah tertidur,
Tinggal Iman yang berada di sebelah Nurman yang terlihat belum bisa tidur. Tiba-tiba saja terdengar suara kuntilanak kembali di telinganya. Tidak berapa lama kemudian, suara kuntilanak itu berganti dengan suara langkah kaki seseorang yang kedengarannya seolah-olah berjalan dengan diseret. Karena penasaran, walaupun agak sedikit takut, Iman memberanikan diri untuk melihat keluar tenda. Ketika dia membuka sedikit resleting dari tendanya, di luar tenda ada sosok kuntilanak yang dia lihat di pos 3 sebelumnya. Kuntilanak itu seakan-akan menatap ke arahnya. Otomatis Iman pun ketakutan dibuatnya. Kemudian dia kembali menutup resleting tendanya. Ketika sudah di dalam tenda, dia kembali dikejutkan oleh sosok anak kecil yang bolak-balik ia lihat. Kali ini anak kecil itu sedang duduk di sebelah Tika sambil tangannya memegang persis di atas kemaluan Tika. Sementara itu Tika tidak sadar akan apa yang sedang terjadi. Karena panik, Iman pun membangunkan Nurman. Nur, bangun Nur," kata Iman berbisik sambil menggerakkan badan Nurman. Tak lama Nurman pun terbangun. "Ada apaan sih? Ngantuk banget gua." "Tuh lihat, yang duduk sebelah Tika. Anak kecil itu datang lagi," sahut Iman. Lalu Nurman pun bangkit dari tidurnya, mendapati sosok anak kecil yang sedang memegangi dan tangannya ditumpangkan di atas kemaluan Tika. Nurman pun mengambil air dibasahkan ke tangannya, kemudian mencipratkan ke arah sosok anak kecil tersebut. Setelah itu, sosok anak kecil itu pun menghilang. Sejurus kemudian, Tika terbangun dan langsung merintih kesakitan sambil memegangi ke arah selangkangan dan kemaluannya. Saat itu juga seluruh penghuni terbangun dibuatnya. "Ada apaan sih?" tanya Yono yang terbangun karena sedikit terganggu dengan suara rintihan Tika. "Aku juga nggak tahu, tiba-tiba kayak begitu," sahut Iman. Akhirnya karena dilihat-lihat kasihan, Nurman pun mengusulkan agar supaya Reni memeriksa apa yang terjadi pada Tika dengan membuka celananya. Lalu semua yang cowok pun keluar dari tenda. Kemudian Reni memeriksa apa yang terjadi pada selangkangan dan kemaluan Tika. Setelah selesai dilihat oleh Reni, ternyata hal yang mengejutkan terjadi. Menurut informasi dari Reni, daerah sekitar paha Tika hingga ke kemaluannya terlihat memerah dan Tika merasa perih di bagian tersebut. Teman-temannya yang lain pun terkejut mendengar kata-kata dari Reni yang mana dia sudah memeriksa keadaan Tika. Ditakutkan keadaan Tika akan memburuk, mereka semua pun berniat untuk turun sepagi mungkin keesokan paginya. Akhirnya malam itu pun mereka tertidur. Sampai keesokan paginya tidak ada kejadian apa-apa lagi yang mereka alami. Pagi itu mereka pun akhirnya berkemas untuk segera turun gunung. Sebelum mereka beranjak turun, mereka agak sedikit merasakan ada yang aneh. "Nur, itu tenda yang temannya Anton kok udah gak ada ya? Apa jangan-jangan mereka mau kabur kali?" kata Iman. "Gak bakalan, mereka gak bakalan bisa kabur. Udah, tenang aja. Intinya yang penting kita evakuasi dulu TK, karena keadaannya udah seperti ini. Harus cepatnya sampai di base camp," sahut Nurman. Dengan kawalan seluruh tim, perjalanan dari kandang badak menuju ke base camp pun berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Hingga singkat ceritanya, tibalah mereka di base camp. Di sana mereka sempat menanyakan tentang ciri-ciri ke-8 orang tim dari Anton dan temannya. "Bang, melihat orang-orang ini gak bang?" tanya Iman kepada penjaga base camp. Kemudian penjaga base camp pun menjawab, katanya tidak ada dan mungkin saja mereka belum turun. "Terus gimana nih Nur? Mereka belum sampai di sini. Gimana nih ketiga orang ini?" tanya Iman. "Ya udah, ini kan udah nyampe base camp. Mau ngapain lagi? Istilahnya kan tugas kita udah selesai nih buat evakuasi Tika. Ya wes, perkara urusan yang lain mah terserah mereka. Kita nggak usah terlalu ikut campur sih menurut gua," kata Rudi. "Bentar, gua ngerasa ada yang sedikit aneh deh," kata Nurman. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Nurman duduk sambil menundukkan kepalanya karena dia merasa kepalanya agak sedikit pusing. Setelah sekitar 3 menit, tiba-tiba saja dia ngomong pada Rudi dan juga teman-teman yang lain. "Rud, tolong panggilkan penjaga base camp," kata Nurman. Setelah penjaga base camp datang, Nurman pun bilang kepada orang tersebut, "Maaf bang sebelumnya,
kalau ngerepotin. Iya, ada apa bang? Tolong kirimkan orang ke pos 3. Pastikan di sana orang-orang pendaki sebanyak 8 orang tidak terjadi apa-apa dan kondisinya baik-baik saja, kata Nurman. Pos 3 Jegeber? Kan tadi kita dari sana nggak ada apa-apa, kata Rudi. Udah, pokoknya Pak Penjaga, kirimkan saja bantuan ke sana. Dan saya nitip untuk membawa botol aqua kecil yang ada di sana juga, kata Nurman. Botol yang lu nggak jadi ngambil kan? Kata Dwi. Iya Wi, sahut Nurman. Akhirnya dari pihak Basecamp mengirimkan beberapa orang ke pos 3. Sampai di sana ternyata betul ada 8 orang pendaki, kawan dari 3 orang pendaki yang bersama mereka. Keadaan mereka di sana tidak terlalu buruk, tapi mereka semua terlihat muntah-muntah. Mungkin karena efek dari minuman yang mereka konsumsi. Namun untungnya, ke-8 orang itu tidak mengalami hal yang aneh atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai pada akhirnya, mereka semua pun dibawa turun ke Basecamp dan dipertemukan dengan 3 temannya yang ikut rombongan Nurman dan kawan-kawannya. Setelah pihak dari Basecamp membawa ke-8 orang tersebut, salah satu dari mereka menemui Nurman dan memberikan botol yang dia pesan, karena mungkin dia pikir ada sesuatu dari botol tersebut. Setelah diberikan kepada Nurman, ternyata itu bukan apa-apa. Hanya saja botol itu memang dipakai oleh ke-8 orang tersebut untuk wadah minum minuman keras. Lalu mengenai kenapa tiba-tiba saja 8 orang itu ada di pos 3 dengan kondisi yang muntah-muntah, Nurman tidak tahu pasti alasannya. Hanya ke-8 orang itulah yang tahu jawabannya. Akan tetapi, rombongan Nurman waktu itu tidak banyak bertanya pada ke-8 orang itu, karena masih agak sedikit terbawa emosi manakala mereka melihat orang-orang tersebut. Pada akhirnya mereka semua pun pulang kembali menuju kota Tangerang tempat mereka bekerja. Sebelum mereka pergi dan berpamitan pada 3 orang yang ikut pada mereka, ternyata orang-orang itu tidak berbohong kalau nantinya ketika mereka turun katanya akan membayarnya. Dan ternyata benar, mereka diberi beberapa uang oleh ketiga orang tersebut. Awalnya rombongan Nurman menolak pemberian uang darinya. Namun karena alasan ini dan itu, dan karena alasan janji juga, akhirnya mereka pun menerima pemberian uang itu. Sedangkan urusan Anton dan ke-8 orang temannya, Nurman tidak tahu apa-apa. Akhirnya Nurman dan kawan-kawannya pun pergi meninggalkan Basecamp menuju kembali ke Tangerang. Setibanya di tempat kerja, setelah kurang lebih 3 hari mereka mendaki, ternyata dari pihak PT di mana tempat mereka bekerja, belum juga ada kepastian kapan mereka akan kembali mulai bekerja lagi. Tentunya itu bukanlah kabar yang menyenangkan. Namun di sisi lain, walaupun mereka tidak dan belum diperkenankan untuk bekerja, mereka masih bisa bertahan hidup karena ada jaminan harian tetap dihitung dari pihak kantor walaupun mereka belum bekerja sama sekali. Akhirnya untuk mengisi masa-masa libur yang terpaksa itu, mereka melakukan kegiatan seperti memancing, berburu burung malam-malam, karena memang di wilayah mereka tinggal masih banyak daerah persawahan dan ladang serta semak-semak belukar pada wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya 2 hari setelah mereka turun gunung, mereka mendapatkan kabar baik dari pihak perusahaan. Mereka kembali bisa bekerja seperti biasa. Nampaknya progres dari PT Tenaga Kerja yang diajukan ke pihak kontraktor sudah mendapatkan persetujuan, sehingga mereka bisa kembali bekerja dengan normal. Dan hal-hal yang mereka alami di Gunung Gede kemarin akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan untuk mereka berenam. Itu dia cerita yang dialami oleh Nurman dan 5 sahabatnya ketika mendaki ke Gunung Gede. Ada-ada aja ya. Cerita pendakian yang buang celana dalam lah, mabuk segala lah. Tapi sikap Nurman yang selalu mengumpulkan sampah ketika di gunung patut kita contoh. Namun kalau tidak bisa mencontoh, ya setidaknya jangan buang sampah di atas gunung ya. Bawa turun sampahmu. Yang ingin berbagi pengalaman mistisnya bisa dikirimkan ke email kami adapagerangan20@gmail.com. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.